di situ. Ya, buang rasa kemanusiaan, letakkan mahkotamu king, katanya. Ya, letakkan mahkotamu king, letakkan mahkota kemanusiaanmu. Sudah saatnya kamu mengembalikan semua haknya Allah. Ya, butuh kesadaran mutlak. Ya, makanya orang yang sudah sampai begini, sahabat beriman, wih, masya Allah, ya. Ya, nanti juga akan kita rasakan sendiri keberkahan itu bagaimana. Ya, keberkahan itu bukan cuma sama hanya umur, ya. Dalam bentuk pokoknya semua meliputi diri kita dalam kehidupan kita, ya. Keberkahan rumah, keberkahan pakaian, keberkahan kesehatan, keberkahan perabot-perabot dalam rumah, keberkahan motor kita, keberkahan mobil kita, semua. Ilmu, paham. Keberkahan ilmu, keberkahan paham. Ya, sudah terbentuk menjadi satu. Nanti juga kita akan rasakan yang penting tadi tajalinya, ya. Nah, tapi saya itu tidak bisa begitu, hamba Allah itu susah banget, ya. Yang mengatakan begini seandainya Nabi kita itu masih hidup, ini paling benci orang-orang begini. Betul. Ya, paling benci. Padahal di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Kahfi itu sudah mengatakan, ya, sesungguhnya aku ini manusia biasa ya Muhammad, yang diberikan wahyu kepada aku diberikan wahyu oleh Allah sama dengan dirimu. Ya. Al-Kahfi itu juga sama dengan Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah, diundang untuk berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Itu manusia biasa. Makanya bertemunya Nabi Muhammad dengan 7 pemuda itu di langit Rof-Rof. Ya, makanya Nabi Muhammad di situ mengatakan, Assalamualaikum, ya. Siapakah gerangan? Lalu turunlah ayat itu, ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sepertimu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, jangan ia menyekutukan dirinya, jangan ia menyekutukan Allah dengan dirinya. Jadi tidak bisa kita lari, ya, tidak bisa. Ya, makanya banyak ada perkataan-perkataan, kamu ini kenapa kamu tidak bisa begini? Kan saya bukan nabi. Alasan saya bukan nabi, ini saya paling dengar paling benci. Ya, memangnya manusia dengan nabi itu beda ya? Kita ini mungkin kita dilahirkan dari robot gitu ya? Atau kayak gimana gitu? Ya, nabi kita itu manusia, kita itu juga manusia sama. Ya, bukan kita ini dilahirkan dari pohon jengkol, dari pohon pepaya, ya, atau kita bagaimana? Ya, nabi itu manusia, kita juga manusia. Yang perbedaannya adalah nabi kita Muhammad SAW sudah hidup dengan batinnya Allah. Ya, yang hidup dengan batinnya Allah itu adalah sifat nabi namanya. Ya, yang hidup dengan sifatnya Allah, kodat, iradat, sama basar kalam tadi, itulah sifat nabi, itu yang dikatakan nabi. Nah, itu aku, bi itu batin. Ya, makanya kalau kita sholat saat tahiyat, ya, datanglah Allah di situ. Assalamualaikum ya ayyuhana nabiyyu. Ya. Assalamualaikum, Allah bilang, hai orang-orang yang sudah bersifat nabi, yang sudah bersifat batinku, kata Allah. Mana yang bersifat batin, itulah yang bersifat sifatku sendiri. Makanya kita ini adalah baninya, anaknya, ya, keturunannya. Apa yang dikatakan bani? Ba itu batin, ni itu aku. Batinnya Allah juga. Ya, cuma karena kita belum menghidupkan batin Allah. Mana batin Allah? Kita belum mampu. Ya, belum mampu kita itu kembali kepada yang kosong, kosong menjadi nyata, kosong menjadi hidup, kosong menjadi zohir. Yang kosong menjadi zohir itulah batinnya Allah.
Di situ kita lagi bukan ainul basiro, tapi sudah ainun basita. Ya, ainun basita itu tata letaknya dia sudah kesadaran mutlak. Ya. Dia berbicara dengan hatinya, dia mendengar dengan hatinya, dia melihat Allah dengan hatinya. Karena yang hati, yang di dalam, yang kolbi sudah menjadi yang zohir. Ya, berbicara dengan hati, ya, berbicara dengan batinnya, melihat dengan batinnya, mendengar dengan batinnya, melakukan sesuatu dengan batinnya. Kenapa? Yang kosong tadi sudah maujud menjadi zohir. Ya, dia sudah maujud menjadi yang kelihatan tuh. Dia ada dalam ketiadaan. Mana yang ketiadaan? Diri kita yang nyata tadi sudah ketiadaan. Dia ada dalam ketiadaan. Ya. Inilah yang dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak bertulang, dia tidak berdaging. Kita itu harus kita menjadi cermin itu. Ya. Iya. Kita harus menjadi yang cermin itu. Itu yang dikatakan wujud, ya. Atau dikatakan dalam ilmu marifat, ya. Kalau dikatakan dalam ilmu marifat itulah ayan sabita. Diri yang tidak berdarah. Ya, diri yang tidak bertulang, diri yang tidak berurat. Ya. Makanya kalau kamu melihat dia, itu sama dengan dirimu tuh. Nah, sama, dia tidak berbeda dengan dirimu apa yang kamu lihat di cermin. Dia sama. Kalau kita berbicara tentang hakikat, itulah ru'idofi. Ya, ru'idofi itu dia selalu menyerupai cangkangnya. Ya, dia merupai cangkangnya. Ya, makanya kalau kita kenal itu kan bagus, ya. Oh, ini diri saya ya, diri yang kosong saya ini ya. Makanya kalau kita kenal, ini bagus. Karena ini yang akan menjemput sakaratul maut. Betul. Ya. Tapi kalau kita nggak kenal, ya bukan dia yang datang menjemput. Maka tak sayang. Ya. Kalau tak kenal, maka tak sayang. Nah, begitu makanya makanya tak kenal, makanya tak sayang. Ya. Cinta. Tak kenal makanya tak cinta, tak cinta makanya tak sayang. Ya. Makanya walaupun dia memperlihatkan dirinya di jidatmu, itu kamu tidak mampu memaknainya karena kamu tidak mengenalnya. Masya Allah. Ya. Iya ya, Masya Allah. Nah, makanya harus kenali dia, ya. Sayangi dia. Sayangi dia. Bernyanyi tercinta. Tak kenal maka ta'aruf. Iya Bang Asep, ya betul ya. Ta'aruf dulu kita, makanya selama ini kita ta'aruf dulu ya. Mengenal batinnya, ya. Mengenal sifatnya. Ta'aruf dulu, ya. Masya Allah. Connect dengan Bang Asep ini, connect ya. Sayangi. Alan, kemarin Alan ketiduran katanya. Kita panggil-panggil nggak tahu. Alan, bangun. Oh, ya dah. Nggak tahu, tanya Pak Guru. 10 menit Ya lagi. mungkin
Mung- Boleh, boleh. Boleh, boleh. Iya, boleh ya. Auzubillah ya. Nah, au ya bukan hu ya. Hu itu hamba. Ya, hu hamba. Ya, kalau itu sudah Tuhan. Saat kayak gimananya itu. Ya, saat itu seandainya meskipun kalau yang saya alamin ya, meskipun kita di Iya, sini, dia di sana, di kutub utara, itu nyampe itu. Oh, gitu ya Bunda. pejamkan mata, banyak wajah Uh, dia. Iya, kalau seandainya nggak usah, kalau hmm, orang syariat kan harus telinga ya Pak Guru ya, mulut kita ada telinga, nggak usah deket-deket, jauh juga tembus itu. Iya, Masya Allah. Begitu ya Yuni. iya, tapi nggak pernah ngetes. Cuma Ya Itu ampun. di mana Bang? Di mana dia tuh? Di jalan, di jalan. tahu karaoke. Lagi beli nasi. Tuh. Enak dia itu sama mamanya di situ. Di Oh, Malaysia. Di Malaysia. Jadi mamanya jadi itu dapur. Tukang masaknya mamanya. Lagi suruh ke warung. Iya, Sama iya, sahabat. Iya ya, subhanallah sahabat beriman ya. Nah, jadi harus butuh pentajalian ya, harus butuh pentajalian. Ya, makanya paham itu apa yang dipahamkan harus kita pandai merangkum ya, merangkai pemahaman itu, kita menjadikan sebuah cerita dan kita bagaimana sebagai ya, ya berjalan di dalam cerita itu. Ya, harus kita berjalan di dalam apa yang dipahamkan. Nah, itu yang dikatakan tajali. Ya. Nah, seperti yang saya kiaskan tadi kalau kita lagi nonton film Korea, ya, kok tiba-tiba kita lebur sebagai penonton, seakan-akan kita yang bermain. Sehingga terbawalah, nangis. diri diri menangis, sedih. iya. Iya, Aku itu itu. namanya tajali ya. Kalau film India Hmm. yang paling. Ya, makanya orang-orang begini sahabat beriman kalau dia sudah memang artinya Tuhan itu sudah di dalam dirinya, itu dia kalau dia berdoa itu dia hanya cukup memandang dirinya, dia berkata Masya dengan Allah. dirinya. Ya. Jangan lagi kita menghadapkan wajah kita ini di atas langit ya. Tuhan bukan di atas langit. Ya. Cukup kita Seperti melihat, Bapak yang diri kita. iya, cukup kita memandang diri kita la ilaha illallah. Ya, sudah terbentuklah diri jasad yang tiada Tuhan selain Allah tadi. Nah, jadi memang butuh butuh keyakinan ya, butuh pokoknya di situ yakin betul-betul ya. Amin. Jangan kita di situ minsari luas wasil kanas ya. Jangan kita merasa was-was minal jinati wanas, jangan kamu membawa kecerdasanmu di situ. Jangan kamu membawa akal manusiamu di situ. Jangan kamu membawa kepintaranmu di situ. Dikatakan minal jin ya, jenius. Minal jinati wanas, wanas itu yang mana? Itulah manusia. Manusia itu suka berpikir dengan sendirinya, ya, suka berakal dengan sendirinya. Makanya manusia itu sering sholat dengan cara mereka sendiri, ya, sholat dengan cara mereka sendiri, yakin kepada Allah dengan cara mereka sendiri, ya, mencari Tuhan dengan cara mereka sendiri. Makanya kalau kita masih berkodrat manusia,
Ini walaupun di mana kita mencari Tuhan tidak akan dapat. Karena manusia mencari Tuhan tidak akan pernah dapat. Ya, tapi kalau sudah diri sifat Tuhan tadi yang mencari Tuhan, ya, ini akan mudah. Ya, mana diri sifat Tuhan yang sudah mampu memelihara kodrat, iradat, sama basar, kalam, hanya itulah dia yang bersifat. Bukan kita yang bersifat. Kalau kita yang bersifat, kalau kita yang bertingkah, kalau kita yang bertabiat, buruk-buruklah tuh. Ya, macam-macam tabiat kita, macam-macam sifat kita. Sifat dengki, sifat iri, sombong, riak, macam-macam. Tabiatnya apa? Tabiatnya suka menyakiti orang lain dengan tangannya, ya, meludahi orang lain, ya, tidak beradab, macam-macam. Ya. Makanya kelihatan, ya. Kelihatan orang yang hidup dengan Tuhan, orang yang tidak hidup dengan Tuhan, atau kelihatan yang berkodrat makhluk dengan tidak berkodrat makhluk. Ya. Yang tidak berkodrat makhluk tadi orang yang sudah hidup dengan Tuhan. Ya, dia sudah hidup dengan batinnya Allah. Yang berkodrat makhluk ini manusia. Ya. Makanya seakan-akan itu Allah memperlihatkan, ya. Makanya kadang-kadang kita diperlihatkan di TikTok, ya, diperlihatkan di medsos-medsos. Itu satu himbauan, satu isyarah bagi diri kita. Seakan-akan Allah itu dia memperlihatkan, tuh terjadi begitu kan? Itu manusia tuh. Mereka hidup bukan pakai diri saya. Mereka hidup bukan pakai sifat saya. Mereka hidup bukan pakai batin saya. Makanya mereka tawuran, kerusuhan, saling membunuh, saling begitu. Itu. Makanya setiap apa yang Allah nampakkan itu bukan satu kebetulan, tapi memang Allah di situ memperjalankan kita untuk kita melihat itu. Ya, berarti itu untuk satu isyaro, satu peringatan bagi diri kita. Ya, seakan-akan Allah itu jangan kamu kayak gitu, ya, gitu. Ya, kalau kita jangan kayak gitu berarti harus kita hidup dengan kehidupan Tuhan, ya, hidupnya Tuhan. Ya, makanya setiap apa yang kita lihat di media sosial, apapun yang itu bentuknya, itu satu isyaro, ya, satu peringatan. Makanya saat manusia dikumpulkan di lembah neraka, turunlah malaikat di situ dan bertanya kepada manusia, "Hai manusia, bukankah kamu di dunia sudah diturunkan peringatan oleh Tuhan? Ya, bukankah kamu di dunia sudah diturunkan peringatan oleh Allah kepada dirimu?" Ya, peringatan itu banyak, peringatan dari Al-Quran, peringatan dari orang lain, macam-macam, satu kejadian. Ya, isyarah itu banyak, isyarah diri juga ada. Ya, kadang-kadang ada keinginan mau sholat, ya, kadang-kadang keinginan mau ngaji, itu isyarah namanya. Makanya di kajian dalam Ma'rifat itu ada kata kajian A, I, U. Ini saya sudah pahamkan, ya. Ini saya sudah pahamkan, ya. Terbentuk isyarah dalam diri manusia, ya, diri alif, ya, isyarah Adam, isyarah sir, dan isyarah wujud. Nah, jadi kita ambil pelajaran dari suatu kejadian apa yang kita lihat, ya, jangan cuma masuk komen, ya. Makanya kadang-kadang, aduh, ini komennya pada jelek-jelek, ya, jangan kita terpengaruh, tinggalkan. Ya, jangan kita terhasut. Ya, di situ kita ikut campur lagi, ikut komen lagi menjelek-jelekan apa. Ya, makanya kelihatan di situ. Makanya kenapa kata Allah katakan, kalau masih ada yang menyeru dengan nama diriku, kalau masih ada yang hidup dengan diriku, kalau masih ada manusia yang hidup dengan batinku, maka kiamat akan mundur. Ya, masih ada yang menyeru la ilaha illallah. Berarti dia masih memiliki kesadaranku, dia masih memiliki hidup batinku. Itu kiamat mundur dia. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi di dunia ini yang penuh dengan kesadaran Tuhan, itu hancur sudah manusia. Ya. Macam-macam dah. Ya. Ya, macam-macam. Itu yang dimaksud, ya.
Makanya kita ini diturunkan ke dunia ini untuk kita menerangi alam. Mana alam itu? Itulah manusia. Makanya dikatakan Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad itu manusia, itulah utusan Allah. Ya, Muhammad mim ha mim dal, kepala, dada, perut dan kaki. Ya, makanya Allah di situ bagaimana menurunkan nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Aku diturunkan ke dunia hanya untuk meluruskan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah khuluk. Khuluk itu apa? Ibadahullah. Ibadahullah itu apa? Syahada ahad. Ya, atau dikatakan tauhid, tafrid dan tajrid. Berhubungan, merasakan dan mengalami kehidupan Allah dalam satu kodrat, dalam satu raga, dalam satu jasad. Ya, berhubungan itulah keinginan, merasakan itulah melihat, ya, mengalami itulah sifat gerakan. Ya. Nah, jadi sempurnalah dia, aku, dan diriku semata. Ya, dia, aku, dan diriku semata. Ya. Nah, jadi subhanallah, segala apapun maksud Allah di dalam Al-Quran itu untuk membelajarkan kita menuju kepada dirinya ya. Karena dirinya Allah itu tinggi ya derajatnya. Ya, tinggi derajatnya. Ya. Makanya kalau ingin berjumpa itu harus memiliki derajat yang tinggi. Makanya kita Islam ini sama semua. Ya, Islam ini semua sama. Yang membedakan kita adalah derajat. Ya, ada Islam muksinin, ada Islam apalagi Islam kasab, ada Islam arifin, ya. Itu yang membedakan derajat. Ya. Nah, itu yang dikatakan tujuh jannah di dalam diri. Ya, 7 jannah, 7 kesadaran ya. Nah, 7 sifat dalam diri. Jannah itu sesuatu sifat yang bertempat atau satu kelakuan yang bertempat pada waktunya. Ya. Mungkin begitu sahabat beriman ya. Sudah jam 10 di sini. Masya Allah. Itu Bang Alan lama banget nunggu Bang Alan. Udah 1 abad. Bang Alan. Makasih Pak Guru. Berkah selalu Pak Guru. Sehat selalu. Oh iya Pak Guru silahkan. Udah sampai rumah Kang Alan? Amin ya Allah. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kirain warahmatullahi mau masuk lemari kamu. Kirain mau baca doa. Kayak lemariku. Berkah selalu Abang SD. Amin. Udah hanta. Amin. Amin. Makasih Ainul. Berkah selalu. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Makasih Allah. Makasih Pak Guru, sehat selalu Pak Guru. Amin, amin. Amin ya Allah. Kita semuanya. Dengan doa yang sama ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya, berarti yang hadir ini adalah semua pilihan-pilihan Allah. Amin. Yang belajar ilmu tauhid itu adalah orang-orang pilihan Allah ya. Jadi semua kita di sini diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Ditinggikan derajat kita, ya, disamakan pemahaman kita semua. Amin. Amin. Amin ya Allah. Kita bertemu besok dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mohon maaf lahir Amin. batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku botol